Status Rizik di Arab Saudi sudah jelas, kabur. Jadi, kalau pengikutnya masih ada yang percaya bahwa Rizik umroh atas undangan Raja Salman, bisa dipastikan mereka adalah orang aneh. Alasan Rizik kabur juga sudah jelas, menghindari kasus mesum dari Firza, yang kalau berdasarkan rekamannya, nampak ada janji yang belum ditepati, sehingga Firza jadi membuka aib ketua FPI tersebut. Tapi kita selama ini masih kurang jelas soal siapa yang menanggung biaya hidup Rizik di Arab sana bersama keluarganya. Karena jelas, sebagai manusia kita harus bekerja untuk mendapatkan uang. Sementara Rizik di Arab tidak bisa demo, tidak bisa leluasa ceramah seperti di Indonesia. Memang, pemuja Rizik di Indonesia selalu mengagungkan bahwa Rizik itu kaya raya, umat siap menanggung biaya hidupnya dan bla bla bla. Padahal sejatinya mereka ini hanya hidup dari demo ke demo, dari sweeping ke sweeping, miskin-miskin. Jangankan mau membiayai hidup Rizik di Arab sana, bahkan untuk biaya hidup para pemujanya sendiri di sini mereka harus hemat-hemat, karena jualan kencing onta tidak terlalu laku. Seminar poligami pun hanya ramai di permukaan, tapi yang daftar sangat sedikit. Selama ini, Rizik selalu memposisikan dirinya untuk melawan Jokowi, melawan rezim, dan di Pilpres 2019 lalu dia mendukung Prabowo. Bahkan saat Prabowo mengklaim menang, Rizik juga ikut meminta agar Prabowo dinyatakan menang. Tapi belakangan setelah Prabowo tak berkutik dan Jokowi dinyatakan menang, Rizik meminta pemujanya untuk mengawal. Lalu yang menarik, saat Prabowo sudah menjadi menteri, Preman 212 meminta Prabowo untuk menepati janjinya memulangkan Rizik dari Arab. Gerindra sempat menghindar dan mengatakan Prabowo tak pernah berjanji begitu. Janjinya kan kalau menang Pilpres, bukan jadi menteri. Sementara Prabowo sempat mengklaim sedang mempelajari kepulangan Rizik. Sampai saat ini mungkin akan ada yang bertanya, berarti Rizik dibiayai Prabowo? Apakah kedatangan Fadlizon ke Arab sana adalah simbol dukungan logistik? Jika pertanyaannya sederhana itu, jawabannya bisa jadi. Tapi penulis meyakini bahwa Rizik tak hanya dipelihara oleh satu orang. Apalagi kalau kita melihat betapa mulusnya kepergian Rizik ke Arab, lalu bertahun-tahun di sana tanpa ada masalah visa atau izin tinggal. Penulis yakin ada pihak atau oknum pemerintah yang ikut memelihara agar Rizik tetap di Arab sambil berharap Jokowi kalah Pilpres 2019. Tapi siapa? Untuk menjawab secara pasti masih jauh, masih perlu bukti tambahan. Tapi jika melihat pernyataan Rizik terakhir yang berpendapat bahwa cara untuk menghentikan PKI adalah dengan membubarkan PDIP dan Jokowi harus lengser, maka nampaknya unsur pejabat pemerintah yang ikut memelihara Rizik ini sangat tidak suka dengan PDIP. Pejabat tersebut bisa dari kalangan partai lawan PDIP, bisa juga non-partai tapi tak suka dengan PDIP. Kriteria lainnya, bermain dua kaki di Pilpres 2019. Sebenarnya penulis sudah punya prediksinya, tapi karena katanya kebenaran harus lebih terang dari cahaya, maka kita tunggu saja. Biarkan Rizik jadi kodok yang direbus dengan api kecil. Perlahan-lahan Rizik akan bersuara tentang kriteria majikannya. Awalnya hanya menyerang Jokowi, sekarang juga menyerang PDIP. Selanjutnya apa lagi? Semakin Rizik bersuara, semakin jelas saja majikan pemeliharaannya. Sehingga kalaupun pada akhirnya kita belum menemukan satu nama, minimal kita tahu bahwa Rizik hidup di Arab sebagai buzzer politik, bergantung hidup dari logistik orang-orang yang butuh suaranya, sesuai narasi, sesuai pesanan. Dan nampaknya Rizik terbuka kepada siapa saja, menerima siapapun yang membutuhkan jasanya. Apa buktinya? Rizik pernah sepakat untuk mengawal Jokowi jika memang menang Pilpres secara sah. Dan suara Rizik yang hanya terdengar di momen tertentu, tidak di banyak isu, menunjukkan betapa orang ini sangat oportunis, nol dalam perjuangan dan ideologi. Pada akhirnya, penulis berharap Rizik semakin semangat bersuara, karena dengan begitu kita bisa melihat dan memetakan para pemelihara di belakangnya. Minimal sekali lagi, para pemujanya sadar
bahwa Rizik hanya manusia biasa yang bergantung hidup dari pihak-pihak yang membutuhkan. Bagaimana menurut Anda?